Welcome back di Novals and Journal. Ini adalah channel di mana lo belajar perfumery dari nol. Bareng gue seorang indie perfumer yang bakal nemenin perjalanan lo memahami dunia parfum dari dasar sampai bisa bikin parfum sendiri. Video kali ini, gue bakal membahas tentang gimana sih cara membuat parfum yang lo buat bisa lebih tahan lama. Sering kali, bentuk pertanyaan yang masuk ke gue adalah, Bang, gue udah mulai buat parfum. Gue udah mulai blending dan gue suka aromanya. Sekarang apa yang harus gue tambahin agar parfumnya bisa memiliki projection yang baik dan tahan lama? Kemudian banyak juga yang bertanya, gue dengar bisa pakai bahan seperti ISO Super, Ambroxan, atau DPG untuk menambah daya tahan dan projection parfum gue. Berapa banyak yang harus gue tambahkan? Lalu yang terakhir, Bang, gue udah nambahin bahan-bahan itu. Tapi sekarang parfum gue malah jadi terasa flat. Nah, di video ini gue akan jelaskan dengan cara yang sederhana apa yang sebenarnya perlu lo pahamin agar bisa membuat komposisi parfum lo lebih tahan lama dan lebih baik projectionnya. Dengan kata lain agar performanya seperti yang lo inginkan. Kita mulai. Permasalahan utamanya dimulai dari cara berpikir. Gua mau mulai dengan mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya udah menyimpan asumsi yang keliru. Dan justru inilah akar dari kebanyakan masalah orang-orang tersebut. Asumsi kelirunya adalah, lo bisa menciptakan aroma yang lo suka, lalu cukup menambahkan satu atau beberapa bahan ajaib, dan tiba-tiba parfumnya bisa memiliki projection dan tahan lama seperti parfum-parfum designer. Gua harus jujur, ini tuh gak sesederhana itu. Kalau memang semudah itu, mungkin kita nggak butuh perfumer profesional. Karena siapapun bisa aja mencampur aroma yang enak, tambahkan sedikit bahan ajaib atau yang biasa disebut fixatif, dan voila, terciptalah parfum designer berikutnya. Biasanya masalah yang dihadapi orang-orang adalah parfumnya memiliki projection yang baik, tapi nggak tahan lama. Atau parfumnya tahan lama, tapi projectionnya buruk. Kemudian mereka menambahkan sesuatu supaya bisa mendapatkan keduanya tadi. Masalahnya dalam banyak kasus, projection dan longevity secara kimiawi itu saling bertolak belakang. Contohnya, projection itu adalah kesan kuat saat pertama kali disemprotkan. Ini adalah hasil dari molekul yang cepat menguap. Sementara longevity atau ketahanan adalah kemampuan molekul tersebut bertahan lebih lama. Artinya molekul tersebut tidak cepat menguap. Jadi kalau lo ingin sesuatu yang menyebar cepat dan tercium kuat, atau biasa disebut projection, maka lo pakai bahan-bahan yang cepat menguap. Tapi karena cepat menguap, bahan itu akan cepat habis, dan aromanya pun akan ikut cepat hilang. Sebaliknya, bahan yang tahan lama seperti musk memiliki molekul yang menempel di kulit lebih lama. Tapi hanya menguap sedikit demi sedikit. Hasilnya, aromanya akan lembut tapi bertahan lama. Ada juga bahan-bahan tertentu yang bisa memberikan efek projection dan juga longevity yang baik. Contohnya adalah ISO Super, Ambroxan, vanillin, dan masih ada yang lainnya. Bahan-bahan seperti ini memiliki aroma yang cukup kuat meski dalam jumlah yang kecil. Karena mereka memiliki odor detection threshold yang rendah. Artinya hidung kita akan peka terhadap aroma mereka. Tapi ada catatan penting. Menambahkan fixatif bisa membuat parfum terasa flat. Karena saat lo menambahkan fixatif atau bahan yang membuat aroma lebih tahan lama, efek sampingnya adalah bahan-bahan yang volatil atau top notes ikut tertahan. Jadi hasilnya top notes jadi nggak sekuat sebelumnya karena tertahan dengan bahan-bahan tersebut. Jadi kesan awal parfum akan terasa flat. Kemudian yang kedua, ISO Super, Ambroxan, dan lainnya itu bukan bahan ajaib yang membuat bahan-bahan lain sebelumnya jadi lebih tahan lama atau memiliki projection yang lebih baik. Mereka ini adalah bahan dengan aroma sendiri yang memang projectionnya baik dan juga tahan lama. Jadi ketika lo menambahkannya ke parfum, lo sebenarnya sedang menambahkan aroma baru, bukan memperpanjang aroma yang udah ada. Jadi solusinya, lo harus mengkomposisi parfum lo sejak awal membuatnya dengan mempertimbangkan aroma dan performanya sekaligus.
Lo nggak bisa hanya menciptakan aroma yang enak, lalu menambahkan beberapa bahan di akhir untuk meningkatkan performanya. Inilah kenapa perfumery itu sulit. Dan inilah kenapa perfumer profesional belajar selama bertahun-tahun. Karena perlu keahlian dan pengalaman untuk menyeimbangkan antara aroma yang enak dan performa yang kuat. Lalu, bagaimana cara belajar menyusun parfum yang berperforma baik? Langkah pertamanya adalah kenali raw materials yang lo punya. Pelajari bagaimana mereka beraroma, berapa lama mereka bisa bertahan, apakah mereka termasuk top, middle, atau base notes. Kemudian evaluasi dalam bentuk dilution. Catat bahan mana saja yang tahan lama, projectionnya baik, dan mana yang bisa memberikan kedua efek tersebut. Dengan begitu, lo bisa membangun peta bahan-bahan tersebut agar lebih mudah menyusun komposisi nantinya. Setelah lo mengenali bahan-bahan itu, lo bisa mulai latihan menyusun struktur parfum dengan performa yang baik. Jadi kesimpulannya dari video ini adalah, tidak ada bahan ajaib yang bisa membuat parfum lo langsung jadi seperti parfum dengan performa yang baik seperti desainer lainnya. Dan solusinya adalah, mulailah belajar menyusun struktur parfum dari awal dengan memperhatikan performa dan aromanya secara bersamaan. Itu emang sulit, tapi zaman sekarang adalah waktu yang terbaik buat belajar perfumery. Karena ada banyak sumber online yang tersedia, termasuk di channel ini. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Kalau lo suka video ini dan pengen terus belajar tentang perfumery dari nol, jangan lupa buat subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan atau topik yang pengen lo bahas seputar perfumery, langsung aja tulis di kolom komentar, gue bakal baca dan jawab satu persatu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya, and smell you later.